Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Melisa dengan NIM 2010417253, kelas A1 Manajemen semester 5 dengan mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan isi dari bab 4 dan bab 5. Untuk bab 4 yaitu adalah tujuan penelitian. Definisi tujuan penelitian menurut situs Editech Insight. Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area tersebut, untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Sementara itu, mengutip pedoman penulisan skripsi Fakultas Uhuluddin, tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian bisa ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif, biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Dengan kalimat pasif misalnya agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Jenis-jenis tujuan penelitian menurut buku pengantar metodologi penelitian terbitan Yayasan Kita Menulis, ada 3 jenis tujuan penelitian, yaitu tujuan penemuan atau eksploratif. Tujuan penelitian ini dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu adalah tujuan pengujian atau verifikatif, di mana tujuan ini yaitu adalah mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah tujuan pengembangan atau development. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Tujuan penelitian menurut para ahli, menurut para pengantar metodologi penelitian terbitan yayasan, yaitu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu Beckham pada 1974. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Yang kedua, Locke, Spidosu, dan Spillman pada 2013 dalam Carwell 2006. Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin Anda dapatkan. Cara membuat tujuan penelitian dan skripsi. Mengutip situs Universitas Raharja, ada 3 cara menulis tujuan penelitian dan skripsi, yaitu tujuan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian campuran. Untuk penjelasannya yaitu adalah untuk kualitatif. Untuk menulis tujuan penelitian kualitatif, ada beberapa elemen dasar yang perlu diperhatikan, diantaranya menggunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. Tulis tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti maksud atau tujuan penelitian ini adalah untuk fokus pada satu fenomena utama atau konsep atau ide. Persempit penelitian dengan ide yang ingin diteliti atau dipahami. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif. Sama seperti penelitian kualitatif, menulis tujuan penelitian kuantitatif juga memerlukan beberapa elemen dasar, yaitu yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang akan diteliti. Tulisan tujuan penelitian ini dalam kalimat atau paragraf terpisah dan gunakan bahasa seperti maksud atau tujuan penelitian ini adalah peragaan teori, model, atau struktur konseptual yang digunakan. Jelaskan tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, misalnya variabel independen dan dependent atau variabel lainnya. Yang ketiga, tujuan penelitian metode campuran. Pada penelitian dengan metode campuran ini juga perlu memperhatikan beberapa hal berdasarkan yang pertama, tulis dengan jelas yang menunjukkan tujuan penelitian, misalnya tujuan atau maksud penelitian ini adalah. Jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten. Dengan begitu, pembaca memiliki semacam jangkar untuk memahami tujuan umum penelitian untuk sebelum penelitian pembagian penelitiannya menjadi kualitatif atau kuantitatif. Lanjut pada pembahasan bab 5, yaitu adalah manfaat penelitian.
Pengertian, karakteristik, fungsi, dan contoh. Manfaat penelitian. Dalam membuat atau menciptakan sebuah karya ilmiah, tentu penulisannya harus membuat berbagai unsur pada karya tulis ilmiah secara lengkap, mulai dari judul, pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Di dalam unsur tersebut kembali dirinci sebagai unsur atau subbab lainnya yang juga wajib ada tercantum di dalam karya tulis ilmiah. Di dalam pendahuluan, memuat unsur latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batas penelitian, dan juga manfaat penelitian. Artikel kali ini kita akan mempelajari mengenai manfaat penelitian yang wajib dimuat di bagian pendahuluan. Manfaat penelitian ini biasanya memberi jawaban atau memecahkan masalah yang terjadi selama penelitian. Lalu apa pengertian manfaat penelitian, bagaimana fungsi dari manfaat penelitian, bagaimana karakteristik manfaat penelitian, dan apa saja jenis manfaat penelitian, dan bagaimana contoh manfaat penelitian dari berbagai karya tulis ilmiah yang pernah ada. Untuk di bawah ini akan dijelaskan secara detail mengenai manfaat penelitian. Pengertian manfaat penelitian, banyak yang memahami bahwa manfaat penelitian biasanya disusun dengan panjang lebar, sama halnya seperti menyusun latar belakang masalah. Akan tetapi ternyata manfaat penelitian tidak sepanjang latar belakang masalah. Akan tetapi juga tidak lebih pendek dari rumusan masalah. Biasanya manfaat penelitian ini diisi dengan teliti oleh peneliti karena berhubungan dengan keluaran penelitian di dalam karya tulis ilmiah yang dikerjakan tersebut. Di dalam sebuah karya tulis ilmiah, wajib menuliskan manfaat penelitian karena merupakan salah satu ketentuan struktur penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan manfaat penelitian yaitu mengingat manfaat penelitian ini adalah unsur penting yang harus ada di dalam bagian pendahuluan di dalam karya tulis ilmiah, maka manfaat penelitian ini pasti memiliki tujuan tersendiri. Pada dasarnya, manfaat penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menekankan secara jelas mengenai adanya potensi dari hasil penelitian. Akan tetapi, ada beberapa tujuan dari manfaat penelitian secara lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama, menginspirasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, dijadikan komponen untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, menjadi pertimbangan. Untuk fungsi manfaat penelitian, yaitu selain memiliki tujuan, manfaat penelitian juga memiliki fungsi yang sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran. Yang kedua, memahami masalah. Yang ketiga, alat pembukti kebohongan atau mendukung kebenaran. Yang keempat, menemukan, mengukur, dan merebut peluang. Yang kelima, benih informasi berharga. Yang keenam, latihan berpikir. Karakteristik manfaat penelitian dalam menulis atau membuat manfaat penelitian di dalam karya tulis ilmiah yang perlu kita ketahui yaitu ada beberapa manfaat atau karakteristik manfaat penelitian. Yang pertama yaitu analitis, yang kedua bersifat sistematis dan logis, yang ketiga bersifat ilmiah, yang keempat efisien dan bermanfaat. Jenis manfaat penelitian dalam penulisan manfaat penelitian di dalam karya tulis ilmiah, biasanya ada dua jenis manfaat penelitian yang akan ditulis berdasarkan bagaimana penggunaannya. Menurut Suekejo pada 2010, ada dua jenis manfaat penelitian yang harus dicantumkan di dalam penelitian atau di dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, manfaat teoritis. Pada manfaat penelitian secara teoritis, artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam hal akademis atau untuk pengembangan ilmu. Artinya, manfaat penelitian ini berguna untuk dapat mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis. Yang kedua, yaitu adalah manfaat praktis. Jenis manfaat ini adalah ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah penelitian tersebut yang dimana ingin diselesaikan atau dipecahkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.